Kelompok kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar pengelolaan kelas. Dari mata kuliah pengelolaan kelas, dosen yang mengampu adalah Ibu Dr. Cucu Sunaisi, SPD, MPD. Namun, sebelum dilanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Pertama, ada Muhammad Adani dengan NIM 2408383. Yang kedua, ada Dede Saifuddin dengan NIM 2407659. Dan yang ketiga, ada Dini Nurapiani dengan NIM 2403373. Dan yang terakhir, ada Nita Nurizki dengan NIM 2407789. Besar harapan, apapun yang akan kami sampaikan, semoga dapat dimengerti. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik bagi anak didik, sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Moyasa pada tahun 2006 mengemukakan bahwa pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi sebuah gangguan dalam pembelajaran. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas adalah usaha yang sengaja dilakukan oleh guru untuk menciptakan kondisi kelas seoptimal mungkin agar proses belajar mengajar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Yang pertama, ada kondisi fisik seperti ruangan kelas, tempat duduk, ventilasi, cahaya, dan juga penyimpanan. Nah, hal ini bisa menjadi faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas karena memang kondisi ruangan, tempat duduk itu menjadi sebuah hal yang akan para murid rasakan secara langsung saat mereka belajar. Nah, kedua ada kondisi sosial atau emosional. Ini adalah tipe guru karena sebagai seorang pemimpin di mana sikap dan juga suara yang menjadi akar untuk hubungan dengan para muridnya. Yang ketiga ada kondisi organisasi atau ini disebut rutinitas kelas seperti pergantian pembelajaran. Guru yang berhalangan hadir biasanya memicu hal yang mempengaruhi pengelolaan kelas tersebut karena setiap guru sudah memiliki porsi untuk mereka mengajar para peserta didiknya. Nah, ada juga masalah antar siswa dan juga halnya agenda-agenda seperti upacara dan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan kelas. Yang pertama, mewujudkan kelas sebagai lingkungan dan kelompok belajar. Nah, tentu kelas-kelas yang dirancang adalah untuk menciptakan suasana para peserta didik agar mereka nyaman di kelas untuk mereka belajar. Yang kedua, ada menghilangkan hambatan interaksi pembelajaran. Tentunya pengelolaan ini dilakukan untuk menghilangkan atau meminimalisir sebuah hambatan dalam pembelajaran. Maka dari itu, ini termasuk tujuannya. Nah, yang ketiga ada menyediakan dan mengatur fasilitas belajar. Hak kelas yang memang sudah dirancang oleh para guru tentu akan menyediakan juga mengatur fasilitas untuk para muridnya belajar. Yang keempat, membimbing siswa sesuai latar belakang dan sifat individu. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya para siswa datang ke sekolah dengan latar belakang yang berbeda. Kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain kepada para siswa. Maka dari itu, kita sebagai seorang guru harus menjadi jalan atau jembatan para siswa agar para siswa nyaman dengan kondisi mereka belajar.
Selanjutnya ada fungsi pengelolaan kelas. Yang pertama, menyediakan dan melengkapi fasilitas belajar. Ketika seorang guru mengelola kelas, tentunya menjadi tahu apa yang dibutuhkan para peserta didik saat pembelajaran. Mulai dari sumber belajar, cara mereka mengajar, dan apa yang kira-kira menjadi tujuan untuk para peserta didik belajar. Yang kedua, ada membantu pembentukan kelompok dan kerjasama. Ketika kelompok sudah dibagi, maka kerjasama harus dilaksanakan. Karena tugas dalam kelompok memang terkadang tidak hanya satu, jadi perlu tim yang banyak dan perlu individu yang banyak untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, tetapi di samping itu, kerjasama sangat dibutuhkan. Yang ketiga, ada membantu prosedur kerja dan mengubah kondisi kelas. Saat kelas dikelola, jika guru menemukan sebuah gangguan, maka mereka dapat membantu untuk mengubah kondisi kelas, entah mulai dari bangku, atau misalkan posisi duduk, dan juga suara saat kondisi kelas sudah tidak kondusif, karena kelas yang aman dan nyaman sangat berpengaruh pada pembelajaran. Selanjutnya ada menjaga agar tugas belajar berjalan lancar. Saat pembelajaran, tentu guru harus tetap menjaga keadaan agar tugas saat mereka mengajar dapat diselesaikan oleh para peserta didiknya. Karena hal itu dapat berpengaruh pada lancarnya pembelajaran. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas ini terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama ada hangat dan antusias, yang kedua ada tantangan, yang ketiga ada bervariasi, yang keempat ada kelulusan, yang kelima ada menekankan hal positif, dan yang terakhir adalah penanaman disiplin diri. Lanjut saja kepada yang poin yang pertama, yaitu hangat dan antusias. Guru yang hangat dan akrab dengan anak didiknya selalu menunjukkan antusias pada tugasnya ataupun pada aktivitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua ada tantangan. Penggunaan kata-kata menjadi tantangan yang paling berat. Tak luput dari itu, adapun tantangan yaitu tindakan, cara kerja atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga ada bervariasi. Penggunaan alat atau media ataupun alat bantu gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didiknya akan mengurangi munculnya gangguan, sehingga meningkatkan perhatian anak didik. Yang keempat ada kelulusan. Keluasan pengajar dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan anak didik, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas, dan pun sebagainya. Yang kelima ada penekanan pada hal-hal yang positif. Dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal yang negatif. Dan yang terakhir ada penanaman disiplin diri. Guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Dini. Baik, saya akan menjelaskan masalah dalam pengelolaan kelas. Nah, masalah dalam pengelolaan kelas ini terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama ada masalah dalam kelompok dan yang kedua ada masalah individu. Masalah dalam kelompok itu terjadi karena adanya kurang kohesif, reaksi negatif terhadap anggota, penyimpangan norma, semangat kerja rendah, dan sulit menyesuaikan diri. Lalu untuk individu, masalahnya itu kerap terjadi dari yang mencari perhatian, ingin menunjukkan kekuatan, menyakiti orang lain, dan merasa tidak mampu. Lalu selanjutnya ada usaha mengatasi masalah. Nah, langkah pertama ada langkah pencegahan.
Nah, jadi kesadaran guru dan siswa itu harus lebih ditingkatkan lagi supaya kelas itu menjadi kondusif. Lalu kita juga harus membuat standar untuk tingkah laku supaya itu bertingkah laku dengan sopan dan santun. Lalu yang kedua ada penyembuhan atau kuratif. Kita harus mengidentifikasi masalah tersebut, analisis dan memecahkan masalahnya. Selanjutnya, pendekatan dalam pengelolaan kelas. Nah, yang pertama ada pendekatan dalam pengajaran. Nah, kita sebagai guru itu bisa mencegah dan menghentikan perilaku kurang baik. Nah, jadi kita bisa menegur langsung secara halus kepada murid dan memberitahu bahwa perilaku tersebut itu kurang baik, seperti itu. Lalu yang kedua ada pendekatan emosi dan hubungan sosial. Nah, kita harus menjalin hubungan positif antara guru dan siswa. Selanjutnya, pengelolaan kelas efektif. Yang pertama, kelas merupakan kelompok kerja dengan tujuan tertentu yang dilengkapi oleh tugas-tugas dan diarahkan oleh guru. Yang kedua, guru untuk semua siswa, bukan hanya satu anak. Dalam situasi kelas, guru bukan tutor untuk satu anak pada waktu tertentu, tetapi bagi semua anak atau kelompok. Yang ketiga, kelompok punya perilaku khas. Kelompok mempunyai perilaku sendiri yang berbeda dengan perilaku masing-masing individu dalam kelompok itu. Yang keempat, hubungan guru siswa jadi pusat belajar. Praktek guru waktu belajar cenderung terpusat pada hubungan guru dan siswa. Dan yang terakhir, struktur dan pola komunikasi ditentukan pengelolaan oleh guru dan murid. Selanjutnya, efektivitas pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1990 dalam Mulyasa tahun 2009 bahwa kata efektif itu berarti ada efeknya, ada akibatnya, pengaruhnya, dan ada kesannya. Manjur atau mujarab dapat membawa hasil. Efektivitas adalah tingkat kecapaian dalam suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini ada tahap pra pembelajaran. Itu ada analisis materi, potensi siswa, kebutuhan, dan sumber belajar. Lalu di sini juga ada tahap pelaksanaan. Itu ada persepsi, menjelaskan program, analisis hasil belajar. Jadi membuka kegiatan pembelajaran melalui persepsi, selanjutnya menjelaskan program pembelajaran, lalu menganalisis hasil penilaian terhadap proses dan hasil belajar, dan juga menggunakan hasil analisis terhadap penilaian proses dan hasil belajar. Oke, selanjutnya, pengaruh pengelolaan kelas. Guru harus mampu mengelola pembelajaran dan kelas, menyusun tata ruang dan iklim belajar yang serasi, kelas rapi, bersih dan kreatif, mendukung pembelajaran yang efektif. Pengelolaan kelas merupakan salah satu tugas guru yang paling penting karena ini lebih mengaruh kepada situasi kelas dan bertujuan untuk memperlancar proses pembelajaran. Kegiatan pengelolaan kelas akan menyangkut mengatur tata ruang kelas yang memadai untuk pengajaran dan menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi. Mengatur tata ruang maksudnya guru harus dapat mendesain dan mengatur ruangan kelas sedemikian rupa sehingga guru dan anak didik itu kreatif. Misalnya, bagaimana mengatur meja dan tempat duduk, menempatkan papan tulis, tempat meja guru, bahkan bagaimana pula harus mengatur hiasan di dalam ruangan kelas. Di samping itu semua, kelas harus selalu dalam keadaan bersih dan rapi. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Keberhasilan belajar dipengaruhi cara guru mengajar dan siswa belajar. Sebab, baik tidaknya proses pembelajaran dapat dilihat dan dirasakan oleh pendidik dan peserta didik itu sendiri. Lalu, perubahan perilaku, pengetahuan, sikap, keterampilan, itu juga di dalam proses pembelajaran peserta didik harus menunjukkan kegairahan belajar
yang tinggi, semangat kerja yang besar, dan percaya pada diri sendiri. Dan terakhir, hasil belajar optimal jika kualitas pengelolaan kelas dan pembelajaran ditingkatkan. Untuk memperoleh hasil seperti yang telah dikemukakan di atas, salah satu caranya adalah meningkatkan kualitas belajar. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.